Halo teman-teman, perkenalkan saya As'ad, mahasiswa S1 Farmasi, kampus Universitas Megarizky Makassar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai definisi farmasi, sejarah farmasi, dan pendidikan farmasi. Baik, yang pertama yaitu definisi farmasi. Kata farmasi berasal dari kata pharmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi. Nah, yang kedua yaitu sejarah farmasi. Pada mulanya, ilmu pengobatan dimiliki oleh orang-orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya, baik itu dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia, dan Cina. Pada zaman Hippocrates, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yakni pada tahun 460 sebelum Masehi. Pada zaman itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit, dia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker pada saat ini. Nah, pada tahun 1840 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan kefarmasian. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decretus Leis. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian itu sama. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai dari Inggris, Amerika, dan Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi yang pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat, pada tahun 1821. Sekarang sekolah tersebut bernama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Setelah itu mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas lainnya. Sejarah industri farmasi modern dimulai 1897 tahun yang lalu ketika Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam saripati kulit kayu willow. Hasil penemuannya ini dikenal dengan nama aspirin. Sejak saat itulah dunia farmasi, baik itu industri dan pendidikannya, terus berkembang dengan didukunnya oleh berbagai penemuan di bidang-bidang lain. Berikut ini adalah contoh-contoh besar tokoh yang berjasa terhadap terbentuknya ilmu farmasi. Yang pertama yaitu Paracelsus. Ia berpendapat bahwa untuk membuat sedan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Yang kedua, Hippocrates, yang dikenal dengan Bapak Kedokteran. Dalam praktik pengobatannya, ia telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Nah, yang ketiga yaitu Claudius Galen. Ialah yang menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan cikal bakal ilmu farmakologi. Nah, yang keempat, Ibnu Sina. Beliau yang menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, suppositoria, dan sirop. Yang ketiga, pendidikan farmasi. Jenjang pendidikan tinggi pada jurusan ini yang dapat ditempuh di Indonesia meliputi yang pertama, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi farmasi berfokus pada pengetahuan dan kemampuan praktikal yang harus ditempuh dalam 3 tahun. Jenjang pendidikan ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga teknis kefarmasian yang profesional dan siap kerja. Gelar yang akan diperoleh setelah menempuh jenjang pendidikan ini adalah ahli media farmasi. Yang kedua, pendidikan sarjana. Pendidikan sarjana merupakan jenjang yang harus ditempuh sebelum dapat melanjutkan ke jenjang profesi apoteker. Jenjang pendidikan ini dirancang selesai dalam 3,5 sampai 4 tahun dan berfokus pada peningkatan pengetahuan keilmuan di bidang farmasi, mencakup farmasi industri, farmasi klinis, dan farmasi komunitas. Gelar yang akan diperoleh setelah menyelesaikan studi adalah sarjana farmasi. Nah, yang ketiga, pendidikan profesional dan spesialis. Pendidikan profesional yaitu apoteker merupakan jenjang yang ditempuh selama 1 tahun untuk memperoleh gelar apoteker dan nantinya akan mendapatkan lisensi untuk melakukan praktik kefarmasian. Yang keempat, pendidikan magister. Selain menjadi praktisi di bidang kefarmasian sebagai apoteker, kamu juga dapat melanjutkan jenjang studi yakni magister atau S2.
Baik, demikianlah penjelasan saya hari ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.